Kali ini kita akan bahas penggunaan tanda baca koma ya, dan ini adalah salah satu materi yang menurut gua ini materi yang sering banget muncul gitu ya di UTBK beberapa tahun yang kebelakangan gitu. Jadi ini juga bisa jadi bottleneck untuk teman-teman kalau misalnya kalian nggak bisa atau nggak tahu gitu ya sebenarnya kaidahnya itu gimana, dalam hal apa sih kita boleh pakai tanda baca koma dan dalam kondisi apa kita nggak boleh pakai tanda baca koma. Nah, kita akan bahas secara detail ya, nanti aku akan jelaskan secara rinci beserta dengan contoh-contohnya. Kita mulai dari kaidah yang pertama. Oke, tanda baca koma itu digunakan di antara unsur-unsur ya dalam sebuah perincian, baik itu perinciannya berupa kata, frasa, atau bilangan. Oke, di sini aku mau tekankan ya teman-teman ya, yang dimaksud perincian itu perinciannya lebih dari dua gitu. Kalau misalnya, dia hanya 2 itu biasanya bukan menggunakan tanda baca koma ya, tapi menggunakan kata hubung atau konjungsi dan, seperti itu. Oke, aku kasih gambarannya gimana sih tanda baca koma itu bisa digunakan. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama ya, teman-teman ya. Telepon seluler, komputer, atau internet. Nah, di sini ada tanda baca koma ya, koma ada 2 di sini. Kenapa? Karena di sini rinciannya lebih dari 2. Yang pertama adalah telepon seluler, kemudian komputer, dan yang ketiga adalah internet. Jadi ada 3 rincian, artinya rinciannya itu lebih dari 2, seperti itu. Nah, ini berlaku juga dengan contoh yang kedua ya, ini dipakaikan koma gitu. Kalau misalnya, rinciannya gimana sih, Kak, yang cuman 2 terus dia nggak boleh pakai tanda baca koma? Contohnya gini, kita hilangkan bagian bukunya ya, misalnya gini, majalah dan jurnal gitu, termasuk sumber kepustakaan. Nah, ini kan cuman ada 2 ya, cuma ada 2 ya rinciannya. Yang pertama majalah, yang kedua jurnal. Sehingga karena hanya ada 2 rinciannya, maka kamu, tidak perlu menggunakan tanda baca koma, seperti itu. Oke, kemudian tanda baca koma juga digunakan ya ketika rinciannya dibentuk dalam sebuah daftar seperti ini ya, 1, 2, 3. Jadi kamu boleh kasih koma di sini, gitu ya. Kemudian pakai dan, terus nanti diakhiri dengan tanda baca titik. Begitu juga dengan contoh yang selanjutnya ya. 1, 2, kemudian bisa lagi ya teman-teman ya, dan lain sebagainya, gitu. Jadi penggunaan tanda baca, yang pertama itu digunakan ketika, apa ya, diletakkan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Kita lanjut ke kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yang mengatakan bahwa tanda baca koma itu digunakan sebelum kata penghubung atau biasanya kita kenal dengan konjungsi ya, seperti konjungsi tetapi, melainkan, dan juga konjungsi sedangkan dalam sebuah kalimat majemuk pertentangan. Aku kasih gambaran beserta dengan contohnya. Oke, kita lihat ya, di kalimat satu ada konjungsi tetapi, kalimat 2 ada konjungsi melainkan, kalimat 3 itu ada konjungsi sedangkan. Ini adalah konjungsi-konjungsi yang wajib gitu ya diawali atau diawali dulu dengan si tanda baca koma. Tapi hati-hati ya, biasanya suka kegocek sama penggunaan konjungsi yang lain. Misalnya ya, aku tidak jadi menonton konser, koma, karena karena, karena tidak mendapat tiket. Ini yang suka war tiket nih tapi nggak berhasil, aduh kasihan, sama aku juga sering. Oke, nah di sini ada konjungsi ya, kalau teman-teman perhatikan ini ada konjungsi karena. Nah konjungsi karena ini nggak boleh teman-teman pakai tanda baca, apa namanya, tanda baca koma, ini salah.
Kenapa? Karena itu adalah konjungsi yang tidak boleh didahului atau diikuti dengan tanda baca koma. Ya, aku kasih salah satu, contoh-contoh yang lain, yang tidak boleh diikuti tanda baca koma itu ada karena, kemudian agar, gitu ya, kemudian ada juga konjungsi sehingga. Nah, itu tuh nggak boleh teman-teman diawali dengan tanda baca koma, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kalian ketemu konjungsi perincian, misalnya ada kata yaitu, ya, kalau misalnya, konjungsi perincian ya, ini aku kasih konjungsi perincian, misalnya satu 2 ya, ada konjungsi seperti, nah itu ada komanya dulu baru seperti, kemudian misalnya yaitu, nah itu pakai koma ya, baru dia diawali dulu dengan si tanda baca koma. Tapi kalau agar, sehingga, sama karena ini tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Ya ini aku tandain ya. Jadi bagian ini nih, ini tidak menggunakan koma. Oke, aman ya teman-teman ya. Selanjutnya, tanda baca koma itu digunakan untuk memisahkan, jadi memisahkan si anak kalimat ya, yang dia itu mendahului induk kalimatnya. Jadi kalau anak kalimatnya itu terletak, jadi kalau misalnya nih si anak kalimatnya itu terletak di awal kalimat, maka dia wajib diikuti dengan tanda baca koma. Aku kasih gambarannya ya. Yang pertama kita coba analisis. Oke, aku mau bedakan antara si anak kalimat dengan induk kalimat ya. Oke, jadi dia memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Aku kasih warna yang berbeda biar nanti teman-teman bisa membedakan ya. Jadi aku color code yang kuning itu adalah anak sama yang hijau adalah induknya. Oke, kalau kita analisis gitu ya kalimatnya, kalau diundang, ini kan dia adalah si anak kalimatnya, sedangkan induk kalimatnya adalah di bagian saya akan datang, ya. Kemudian boleh dicek lagi, karena baik hati, ya. Ini adalah anak, kemudian ini adalah induk kalimatnya. Oke, kemudian bagian awalnya ini adalah anak kalimat, kemudian selanjutnya adalah induk kalimatnya. Sehingga teman-teman bisa lihat bahwa di bagian ini itu disisipi atau diikuti gitu ya dengan penggunaan tanda baca komanya. Seperti itu. Jadi bagian kalau misalnya anak kalimatnya itu di awal dia pakai koma, tapi kalau misalnya si induk kalimatnya yang di awal itu nggak boleh pakai koma. Aku kasih contoh seperti ini ya. Saya akan datang, ya, kalau diundang. Nah, ini nggak boleh pakai tanda koma ya, karena si induknya itu ada di awal. Begitu juga dengan yang bagian kedua. Aku tulis bagian bawah ya. Dia, oke, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Seperti itu. Sama diingat-ingat lagi, konjungsi-konjungsi yang tidak memerlukan tanda baca koma, gitu ya. Nah, ini tadi kan kita tadi juga bahas ya, si karena sama si agar, ya kan? Konjungsi karena sama si agar. Konjungsi karena ini adalah konjungsi yang dia itu tidak pakai koma, gitu ya. Ya, dia tidak pakai koma. Seperti itu. Berarti aman ya, teman-teman ya. Kalau misalnya anak kalimatnya di awal dia pakai koma ya, tapi kalau misalnya anak kalimatnya itu di akhir itu tidak pakai koma. Nah, ini yang aku barusan jelaskan ya. Jadi kalau misalnya nih ya, tanda baca koma itu tidak digunakan jika si induk kalimatnya itu mendahului si anak kalimat. Ini ada contohnya ya. Jadi sama sekali nggak ada koma gitu ya, karena si induk kalimatnya ada di awal. Seperti itu. Maka dia tidak pakai koma. Nah ya, tidak pakai koma sama sekali. Aman ya bagian ini? Pasti sudah
mulai memahami konsep penggunaan tanda baca koma. Nah, selanjutnya ini nih masih banyak kaitannya dengan penggunaan konjungsi ya. Jadi, tanda baca koma itu digunakan di belakang atau dia tuh mengikuti gitu ya, mengikuti kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Nih gampangnya aku kasih istilah konjungsi deh. Biasanya kita familiar dengan konjungsi antar kalimat gitu ya. Kalau konjungsi antar kalimat itu udah pasti fix 100% dia letaknya di awal kalimat, karena dia adalah konjungsi antar kalimat, sehingga dia itu menghubungkan, kalimat satu dengan kalimat lain. Jadi nggak mungkin dia posisinya ada di tengah-tengah, and then nggak mungkin juga di akhir gitu ya, tapi dia pasti always ada di bagian awal. Aku kasih contohnya. Nah, biasanya teman-teman ya, ini ada beberapa contoh konjungsinya ya. Oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, kemudian ada meskipun demikian. Ini aku kasih gambaran ya. Lihat letaknya. Dia pasti mengawali sebuah kalimat ya. Pasti. Kalau konjungsi antar kalimat itu sudah pasti dia mengawali sebuah kalimat. Sehingga setelah penggunaan konjungsi, kamu wajib menambahkan tanda baca koma. Seperti itu. Untuk kaidah yang keenam, ya, tanda baca koma itu digunakan sebelum ya dan atau sesudah penggunaan kata seru ya seperti oh, ya, wah, aduh, hai, gitu ya. Atau dan juga kata-kata yang digunakan sebagai sapaan ya seperti bu, dik, atau nak. Oke, aku kasih color code yang berbeda ya untuk bagian sapaannya. Jadi sapaannya aku kasih, color code warna hijau ya, biar nanti kita bisa bedakan mana sih penggunaan koma, sebelum dan sesudah. Oke, ini aku kasih contohnya. Nah, bagian, koma itu digunakan sesudah ya, sesudah, apa namanya, sesudah, penggunaan kata seru atau sapaan. Contohnya seperti ini, "Oh, koma, wah, koma," gitu kan ya. Kemudian, ada lagi ya di sini ya, "Ya," gitu kan. Nah, "Hati-hati ya di jalan," gitu. Kemudian ada "na," kata sapaannya, ini ada kata "dik" dan ada kata "bu." Oke, aku mau, kita lihat penggunaan si, komanya ya, sebentar. Aku color code-nya tadi keliru. Oke, kita lihat yang "o" di sini. "O" ini adalah sebuah kata seru yang diletakkan di awal sebuah kalimat, maka setelahnya harus wajib diberi tanda baca koma. Begitu juga dengan "wah." Oke, Kak, ini kenapa kok case-nya tiba-tiba dia ada tanda baca komanya 2, gitu kan ya. Jadi, karena dia, kata seru yang diletakkan di tengah-tengah sebuah kalimat gitu ya, maka dia wajib nih komanya ada 2, jadi sebelum dan sesudah. Seperti itu ya teman-teman ya, sebelum dan sesudah kata serunya. Oke, kemudian ini juga ada kata sapaan ya yang letaknya ada di awal sebuah kalimat, maka wajib diikuti dengan tanda baca koma. Kalau misalnya kata sapaannya ada di akhir, gitu ya, ada di akhir seperti konteks kalimat 5 dan 6 ini, maka koma dulu baru kata sapaan. Ya, koma dulu baru kata sapaan. Kenapa kata sapaannya itu bukan kata sapaannya dulu baru koma? Nggak bisa. Kenapa? Karena si kalimat itu harus diakhiri dengan intonasi final gitu ya. Jadi nggak boleh pakai koma di akhir sebuah kalimat gitu ya. Maka komanya itu diletakkan sebelum si kata sapaannya. Seperti itu. Mungkin ada yang tanya, karena aku tadi menyebut intonasi final gitu ya. Intonasi final itu adalah intonasi, yang atau tanda baca yang digunakan di akhir, ya. Tanda baca untuk mengakhiri kalimat, ya, gitu ya, untuk mengakhiri kalimat. Contohnya apa? Contohnya ada tanda titik, kemudian ada tanda seru, ada juga tanda tanya, seperti itu. Gitu ya.
Untuk kaidah selanjutnya, ini adalah kaidah ketujuh ya. Jadi si tanda baca koma ini digunakan untuk memisahkan sebuah petikan langsung dari bagian lain dalam sebuah kalimat, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada petikan langsung, kemudian ada bagian lain dalam sebuah kalimat, maka wajib dipisahkan dengan menggunakan tanda baca koma. Nah, ini biasanya nih sering kegocek nih teman-teman di bagian ini ya, boleh perhatikan baik-baik. Di sini ada tanda baca koma ya, yang, ada sebelum si kutipannya. Nah, koma di sini itu wajib digunakan ya, teman-teman ya, untuk memisahkan bagian sebuah kalimat dengan si petikan langsungnya. Petikan langsungnya di mana? Di bagian ini. Ini kan adalah petikan langsung ya, karena ditandai dengan penggunaan tanda petik. Nah, ini adalah petikan langsung ya, ini petikan langsung dan ini adalah bagian yang lain ya. Di bagian kata nenek saya ini kan bukan bagian dari kalimat bukan bagian dari petikan langsungnya kan, maka dia harus dipisahkan dengan tanda baca koma, gitu. Begitu juga dengan yang contoh yang selanjutnya, ya, yang kedua. Di sini juga ada komanya. Oke, untuk memisahkan ini konteksnya sama ya dengan yang pertama, sama yang bagian ini komanya dulu. Nah, gitu. Koma, tanda petik. Seperti itu. Ya, bukan tanda petik dulu baru koma ya. Kalau misalnya kalimatnya itu masih berlanjut. Ini kan masih kutipannya tuh masih berlanjut ya karena dibagi jadi dua kutipan kan ya. Ini kutipan pertama sama ini adalah masih bagian dari kutipan tersebut. Maka koma dulu baru tanda petik, ya, kemudian diisi dengan bagian lain, ada tanda baca koma lagi gitu ya. Ada tanda baca koma lagi, baru nanti diakhiri dengan tanda titik. Ini juga aku spill sedikit ya terkait penggunaan tanda baca titik dalam sebuah kutipan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman melihat gitu ya, ada sebuah penggunaan tanda baca titik, yang dia diletakkan setelah tanda petik itu salah. Jadi titik itu harus sebelum ya, sebelum tanda petik. Seperti itu. Tanda titik itu digunakan sebelum penggunaan tanda petik. Itu hanya sekedar informasi aja. Nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Masih berkaitan dengan si, apa namanya, tanda petik ya, atau petikan langsung gitu ya. Jadi si koma ini nggak boleh digunakan ya untuk memisahkan si petikan langsung gitu, yang dia itu diakhiri sama tanda baca tanya atau tanda baca seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Oke, kalau masih belum kebayang, ini aku kasih contohnya. Ini ada tanda petik, kemudian dia ada tanda tanya. Di sini ada tanda seru dan di sini juga ada tanda seru gitu ya. Jadi kalau sudah ada tanda baca tersebut gitu ya, maka tidak perlu diberi tanda baca koma sebelum tanda petiknya. Gitu ya. Ini adalah kaidahnya. Jadi kalau udah ada tanda baca finalnya di dalam kutipannya, maka kamu tidak boleh memberikan tanda baca koma sebelum penggunaan tanda petik di belakang. Seperti itu. Oke, aku harap ini, kalian nggak pusing ya, karena memang tanda baca koma itu buset banyak banget, Bro, jadi kayak harus sabar gitu ya. Jadi tanda baca koma, ini digunakan di antara yang pertama nama dan alamat ya, bisa juga bagian-bagian dari alamat, kemudian tempat dan tanggal, atau bisa juga serta dengan nama tempat dan wilayah yang ditulis secara berurutan. Maka wajib menggunakan tanda baca koma. Oke, di sini aku kasih contohnya teman-teman. Saudara Rahmat Hidayat. Oke, Jalan Sumbawa. Berarti ini berurutan ya, teman-teman ya. Nama dan juga alamat ya. Jadi ini ada nama, kemudian alamat. Aku tandain deh. Bagian ini adalah bagian namanya, gitu kan ya. Kemudian bagian ini itu adalah bagian alamatnya. Oke, ini adalah alamatnya. Berarti sesuai dengan konteks yang A ya, nama dan alamat. Kemudian nama alamat dan wilayahnya ini kan ditulis secara berurutan ya. Di sini ya, sorry, alamatnya itu kan sama wilayahnya ditulis secara berurutan ya. Kayak Jalan Sumbawa, kemudian Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumber Bandung, Bandung gitu kan ya. Maka wajib tuh
seperti konteks yang D, maka dia wajib menggunakan tanda baca koma untuk memisahkan wilayah yang berurutan ya, gitu. Nah, sama juga nih yang konteks yang kedua, ini juga wajib gitu ya menggunakan tanda baca koma di sini ya sesuai dengan konteksnya. Ini memisahkan tempat dan juga tanggal. Oke, jadi ada komanya. Jadi di bagian ini adalah tempatnya ya, tempat atau daerahnya. Kemudian diikuti dengan tanggal. Biasanya ini ada di bagian surat ya, teman-teman ya. Penulisan surat tuh biasanya kayak gini. Kemudian ini juga ada ya konteks yang kedua, ini adalah nama, kemudian diikuti dengan si alamatnya gitu. Maka dia wajib menggunakan si tanda baca koma di sini gitu. Bentar, nyaru di sini ya. Oh, yang ini yang merah aja. Seperti itu. Kita ke kaidah berikutnya ya. Tanda baca koma itu digunakan sesudah salam pembuka ya, seperti dengan hormat, salam sejahtera. Bisa juga digunakan sesudah salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami dan juga nama jabatan ya, penanda tangan sebuah surat. Seperti itu. Ini aku kasih gambaran dan contohnya ya guys ya. Pertama, nih kalian bisa lihat lah ya bagian yang ini. Ada dengan hormat, salam sejahtera, takzim, dan juga hormat kami. Nah, ini adalah salam pembuka dan ini adalah salam penutup ya. Jadi, setelah penggunaan salam tersebut, maka wajib diikuti dengan penggunaan tanda baca. Aku tandain deh, ini adalah salam pembuka. Kemudian bagian yang ini adalah salam penutup. Gitu. Kemudian bisa juga ya, kayak nama jabatan penanda tangan surat. Nah, contohnya di sini nih. Ini kan nama jabatan ya, ini juga nama jabatan penanda tangan suratnya. Itu siapa? Maka wajib tuh dikasih tanda baca koma setelahnya. Kepala badan, koma, rektor, koma. Kemudian di sini juga ada sekretaris badan, koma. Jadi penggunaannya sudah tepat ya, sesuai dengan kaidahnya. Ini aku tandain, ini adalah nama jabatan ya, penanda tangan surat seperti itu. Nah, ini juga sama ya, sama dengan yang ini. Oke. Kaidah berikutnya, tanda baca koma itu digunakan di antara nama orang ya dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya ya dari singkatan nama diri, nama keluarga atau nama marga. Kadang tuh kan kita bingung ya kayak ini tuh sebenarnya nama apa nih gitu kan. Kayak ini nama singkatan dari gelar akademis atau sebenarnya itu singkatan nama dirinya atau nama keluarganya. Biasanya kan suka disingkat-singkat gitu ya di bagian belakang. Makanya itu perlu penanda si tanda baca koma. Nah, ini aku kasih contoh ya. Misalnya, oke, kalau di sini kan ini adalah gelar ya teman-teman ya. SE ini adalah sarjana ekonomi, MA magister agama, magister humaniora gitu kan ya. Nah, ini juga wajib nih teman-teman ya dikasih tanda baca koma. Ini aku tandain ya di sini ya. Oke, ini juga gelar, kemudian ini gelar dan gelar. Maka wajib menggunakan si koma di sini. Nah, sebelum gelarnya ya untuk memisahkan gitu ya antara si eh, nama dengan singkatan akademisnya. Jadi nama koma dulu spasi baru singkatan akademis gitu ya. Nah, ini juga koma spasi terus singkatannya. Kalau gelarnya ada dua, berarti koma dulu nih setelah namanya, terus diikuti dengan gelar, terus abis itu titik ya. Jadi setelah gelar itu pasti ada titik, baru dia dikasih koma lagi gitu ya teman-teman ya. Sama ini juga, kemudian ini juga. Nah, seperti itu. Oke, terus gimana Kak? Tadi kan bilang katanya untuk ngebedain si gelar akademis sama singkatan diri ya atau nama keluarga. Kita coba bandingkan ya di sini. Oke, di sini ada MA. MA di sini itu adalah Master sorry aku tadi bilangnya MA tadi apa ya guys ya?
Master of Arts misalnya ya. Jadi di sini ada gelar MA, aku tadi bilangnya magister agama ya. Oke, ini adalah gelar Master of Art gitu kan ya. Ini MA. Jadi dia wajib menggunakan si tanda baca komanya. Jadi dikomain dulu sebelum si gelarnya. Tapi kalau misalnya si bagian singkatan MA-nya ini merujuk kepada namanya yaitu si Mas Agung. Jadi dia ada gelar keluarga gitu ya atau nama keluarganya yaitu Mas Agung, maka MA-nya itu tidak perlu menggunakan tanda baca koma setelah si namanya atau sebelum singkatannya. Gitu ya. Jadi kalau singkatan akademis ya, maka setelah namanya ada koma baru singkatan akademis atau singkatan gelar akademisnya. Tapi kalau singkatannya itu adalah bagian dari namanya atau nama keluarga, nama marga dan lain sebagainya, maka tidak perlu tanda baca koma. Gitu. Kemudian spasi digunakan untuk memisahkan unsur nama dengan singkatannya. Nah, ini selalu ada komanya, setelah koma ada spasinya ya, atau setelah nama ada spasinya dan itu wajib. Seperti itu. Masuk ke kaidah 12, jadi tanda baca koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen gitu ya, yang dinyatakan dengan angka. Jadi kalau dinyatakan dengan angka, maka dia bisa ditandai dengan penggunaan tanda baca koma. Contohnya, jadi sebelum pecahannya ya, ini kan kalau kita bacanya kan gini kan, 12,5 M gitu kan ya. Nah ini nih sebelum pecahan angka desimalnya maka kita wajib pakai koma. Ini kan juga angka desimal ya, tiganya ini ya, maka wajib pakai koma. Atau dalam rupiah dan sen, ini kan rupiahnya nih bagian ini. Bagian 500-nya, 700-nya ini kan bagian rupiah ya. Ini rupiah, ini juga bagian rupiah. Terus setelahnya ini adalah bagian sennya. Ini bagian sen, ini adalah bagian sennya juga. Maka di antaranya itu wajib pakai tanda baca koma ini. Gitu. Kemudian, nah guys, ini please take a note karena ini tuh sering banget keluar nih si aposisi atau keterangan tambahan. Jadi tanda baca koma itu biasanya digunakan untuk mengapit sebuah keterangan tambahan atau yang disebut dengan keterangan aposisi. Aposisi itu sama aja keterangan tambahan ya. Oke, ini aku kasih contohnya. Jadi tuh sebenarnya, eee, kalau misalnya ada sebuah keterangan tambahan yang menerangkan sesuatu gitu ya, maka itu wajib di, apa namanya, diapit gitu ya dengan tanda baca koma. Kita lihat si kalimat nomor satu ya, "Di daerah kami misalnya." Nah, misalnya ini adalah bentuk aposisi atau keterangan tambahan ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang kedua, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti ini menerangkan si semua siswanya. Jadi ini adalah aposisinya atau si keterangan tambahan. Ini kan menerangkan ya. Nah, ini kan menerangkan semua siswa. Ini juga misalnya adalah yang ini kan misal dari bagian awalnya gitu kan atau keterangan dari bagian awalnya. Kemudian di sini juga ya Presiden 1 Republik Indonesia ini adalah keterangan tambahan dari Soekarno gitu. Nah, ini adalah si keterangan tambahannya di bagian ini. Oke, kemudian ini juga ya, ini di bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 3, itu juga keterangan tambahan yang menerangkan bagian sebelumnya. Oke, maka kalau ada sebuah keterangan tambahan atau oposisi, itu harus ditandai dengan penggunaan tanda baca koma. Jadi dia diapit ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Tapi aku mau kasih satu contoh guys, kalau misalnya di contoh yang aku kasih ini kan contohnya semuanya itu serba di tengah gitu kan ya. Tapi sebenarnya oposisi itu ada juga yang berada di bagian akhir. Tapi kalau di bagian akhir dia nggak diapit oleh dua tanda baca koma ya, tapi satu aja. Contohnya gini, eh aku mencintai Bandung, koma, kota kelahiranku. Titik. Nah, ini nggak boleh diapit koma ya, walaupun kita tahu nih
si bagian kota kelahiranku ini adalah bagian aposisi atau bagian keterangan yang dia menerangkan si Bandungnya, gitu ya. Akan tetapi letaknya itu ada di bagian akhir sebuah kalimat. Kalau di bagian akhir, ingat tadi harus ada intonasi final. Berarti komanya satu, kemudian diikuti dengan tanda baca titik. Ya, tapi fungsinya dia sebagai aposisi. Kita bisa bedakan teman-teman dengan bentuk aposisi atau keterangan pewatas gitu ya, bukan keterangan aposisi. Maksudnya adalah keterangan pewatas yang dia itu penggunaannya nggak perlu pakai koma. Nah, kalau misalnya nih ada penggunaan yang kayak gini nih teman-teman ya. Siswa yang lulus ya, yang lulus dengan nilai tinggi. Nah, ini kan ini kan sebenarnya keterangan ya, keterangan dari si kata siswa ini kan, dia menerangkan siswanya kan. Akan tetapi dia menggunakan yang di situ, ya menggunakan perluasan kata yang. Jadi kalau dia pakai yang di sini, maka tidak perlu gitu ya. Ini adalah bentuk yang tidak perlu diapit koma. Diapit tanda baca koma. Gitu. Misalnya, Widya yang menjuarai perlombaan itu akhirnya sorry, bukan. Aku ngasih contoh kayak aku bingung contohnya. Misalnya aku ngasih contoh gini. Widya yang pintar itu menjuarai olimpiade. Gitu. Nah, kalau kayak gini kan nggak perlu pakai koma ya. Tapi kalau misalnya aku tulis gini, Widya, koma, oh Widyanya beda-beda ya. Sebenarnya nama aku tuh siapa? Bentar. Widya, koma, siswa yang pintar itu, koma, menjuarai yang pintar di sekolahnya deh. Siswa yang pintar di kelas. Oke. Menjuarai olimpiade. Nah, beda kan? Kerasa kan ya bedanya? Oke, jadi kalau yang kayak gini pakai tanda baca koma, tapi kalau keterangan pewatas yang penggunaannya tidak perlu diapit, ya nggak perlu pakai koma. Kayak gitu. Oke, jadi ini adalah yang terakhir ya. Jadi tanda baca koma itu digunakan di belakang keterangan yang ada di awal kalimat gitu. Jadi kalau kamu analisis sebuah kalimat berdasarkan fungsinya, ternyata bagian yang paling awal itu adalah keterangan, maka wajib diikuti dengan tanda baca koma untuk menghindari salah pengertian. Kita kita lihat ini ada dua contoh kalimat dan kita coba analisis ya. Di bagian awal ya, dalam pengembangan bahasa Indonesia, ini merujuk kepada fungsi keterangan. Kayak keterangannya di awal, kemudian di sini ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Oke, kita lanjut analisis bagian yang kedua. Atas perhatian saudara, ini adalah keterangan, ya. Kemudian kami ini subjek, ucapkan predikat, terima kasih adalah objek. Oke, berarti kalau dilihat berdasarkan fungsi kalimatnya, maka di bagian awal itu diduduki oleh si fungsi keterangan, sehingga harus diikuti dengan tanda baca koma. Seperti itu. Oke, ini ada kata ya teman-teman, ada kalimat yang dia tidak menggunakan tanda baca koma. Kalimatnya masih sama, tapi komanya dihilangkan. Nah, kalau komanya dihilangkan, maka ini akan menimbulkan atau mengakibatkan salah pengertian. Ya, mengakibatkan salah pengertian atau ambiguitas. Gitu. Pengertian yang menyebabkan, oh sorry, salah pengertian gitu ya, atau ambiguitas.
Jadi kita bingung maksudnya gimana gitu ya. Oke, dalam pengembangan bahasa kita, oh bahasa kita atau bahasa? Nah, itu kan bingung ya. Jadi, nggak jelas gitu ya nanti kalau dianalisis berdasarkan struktur dari kalimatnya. Maka wajib menggunakan tanda baca koma. Seperti itu. Oke, untuk mengakhiri sebuah perjalanan si, penggunaan tanda baca koma ini, aku mau kasih sebuah soal ya untuk kalian ya. Boleh kalian pause dulu, abis itu kalau misalnya udah tahu jawabannya boleh di-play lagi. Aku akan bahas soalnya. Oke, yang ditanyakan adalah penggunaan tanda baca koma yang masih salah, teman-teman. Adanya di mana? Oke, kalau tipe kayak gini berarti kan kita harus lihat ya, adanya di kalimat nomor 2, 5, 6, 7, dan 8. Kita lihat di bagian kalimat nomor 2 ada koma di sini. Oke, penggunaan koma di sini sudah tepat. Fungsinya adalah sebagai apa? Ya, ini adalah keterangan di awal kalimat ya. Oke, jadi digunakan setelah fungsi keterangan gitu ya, fungsi keterangan di awal kalimat. Maka penggunaannya sudah tepat gitu. Kemudian kita lihat lagi kalimat yang kelima. Kalimat nomor 5 di mana well. Oke, well. Oh, di sini well. Nah, di bagian ini. Ini kan sebuah konjungsi perincian ya. Di sini adalah ada konjungsi perincian. Berarti koma di sini digunakan sebelum ya. Aku taruh di atas ini ya. Oke, berarti dia sebelum konjungsi rincian. Maka betul juga well. Kemudian yang ke kalimat 6. Kalimat 6 di mana sih? Hal pertama, oh, hal ini pertama kali terjadi di barat, oke, bergeser ke Eropa, oke, oke. Berarti ini penggunaannya di bagian nomor 6, ini sebagai perincian ya, dalam perincian. Jadi digunakan dalam sebuah perincian. Aku tandain di sini, berarti digunakan dalam perincian. Gitu ya. Kemudian kita cek lagi di nomor 7. Oke, di nomor 7 ini ada yang kurang ya. Ada koma di sini tapi ada bagian yang kurang. Harusnya di sini ya selama paruh kedua Agustus 2022 ini harusnya ada koma ya. Harusnya ada koma. Kenapa? Koma di sini itu tujuannya adalah harusnya koma itu digunakan setelah gitu ya. Setelah fungsi keterangan di awal kalimat. Jadi wajib ya pakai sebuah tanda baca koma. Kemudian yang di sini itu nggak perlu. Kenapa? Karena ini adalah sebuah keterangan tambahan atau keterangan pewatas ya. Ini tuh keterangan pewatas tanpa perlu menggunakan koma. Kenapa? Karena ini adalah bagian perluasan. Jadi perluasan dari kalimat sebelumnya itu nggak boleh menggunakan tanda baca koma, guys. Jadi langsung aja sebelum yang itu komanya dihilangkan gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D. Kalau kalimat nomor 8 ini harusnya sudah betul ya komanya ya. Ada di sini. Tarwell, kita cari dulu. Oke, campuran suhu tinggi. Oke, jumlah aerosol. Oke, nah ini juga benar ya. Ini juga desimal gitu ya. Sebelum pecahan desimal ini betul. Kemudian ini perincian ya. Jadi betul. Maka yang 6 sama 8 betul well. Semoga ini semua membantu kalian gitu ya. Kalau misalnya masih bingung, boleh di play lagi untuk video yang ini. Thank you.